Salam, salam sehat buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, anak-anak, materi kita hari ini, pembahasan kita yaitu tentang lanjutan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara menentukan luas, persegi panjang dan persegi, dan mengenal juga sifat-sifat daripada persegi panjang dan persegi. Nah, sekarang kita akan membahas yang ada hubungannya dengan jajaran genjang dan belah ketupat. Di sini kita akan bahas sifat-sifatnya dan luas-luasnya ya. Oke, mari kita lihat lanjutnya. Oke, ini bagian pertama kita akan membahas itu tentang pengertian jajar genjang dulu ya. Setelah itu baru berikutnya belah ketupat. Oke, jajar genjang. Ini perhatikan gambarnya ya. Ini gambarnya, ini gambar gajah, ini bentuk gambar jajar genjang. Ya. Oke. Jajar genjang dapat dibentuk dari dua gabungan sebuah segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran dengan pusat titik tengah salah satu sisinya. Nah, jajar genjang ini adalah terbentuk dari sebuah bangun segitiga. Nah, ini segitiganya ya. Perhatikan, ini kan segitiga nih. Kalau kita lihat jajar genjangnya ini kan ada dua buah segitiga nih, ya kan? Segitiganya ada dua nih. Nah, ini dia segitiganya ada dua. Nah, jadi sebenarnya kalau dia digabung segitiganya dia jadi jajar genjang. Nah, bahwa ini jajar genjang ini terbentuk dari sebuah segitiga yang diputar. Nah, segitiga yang diputar setengah putaran. Setengah putaran berarti 180 derajat itu ya. Diputar setengah putaran pada pusat salah satu sisinya. Ini dia. Nah, ini diputar dia nih. Jadi segitiga ini diputar dia searah jarum jam. Nah, searah jarum jam ya. Nah, jadilah bentuknya seperti ini. Nah, inilah dia jadi terbentuk dia jajar genjang. Nah, itulah terbentuk bentuk gambarnya awalnya adalah terbentuknya jajar genjang ya. Jadi awalnya adalah dari sebuah segitiganya yang diputar setengah putaran. Oke, jadi terbentuklah sebuah jajar genjang. Oke. Nah, setelah kita sudah paham bentuk terbentuknya gambar jajar genjang, mari kita mengenal sifat-sifat daripada jajar genjang tersebut. Oke, sifat-sifat jajar genjang. Nah, ya, diantaranya adalah ini yang pertama. Nah, ini gambarnya, perhatikan ini ya. Ini jajar genjang ABCD. Nah, yang pertama mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Oke, yang pertama mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Nah, di sini sisinya kan AB, ini ya, AB. Nah, dengan DC ini sama panjang dia. Nah, ini kan sama panjang ini ya. Dan sejajar dia. Dia panjangnya sama dan sejajar. Oke, AB ini sama panjang dan sejajar. Itu dia ya. Oke, ini lampang sejajar artinya garis dua begini. Ini maksudnya ini sejajar ya. Oke, dan baru sisinya yang berikutnya AD dengan BC. Nah, ini AD dengan BC ini kan sama panjang juga nih, ya kan? Lalu dia sejajar juga. Ini sejajar dia nih. Oke, itu sifat yang pertama ya. Oke ya, saya rasa nggak begitu sulit dipahami untuk sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yaitu sudutnya yang mana dia? Ini dia, sudut ABC, berarti ABC nih ya. ABC. Nah, ini sudut yang ini. Sudut yang ini katanya sama besar dengan sudut ADC. Nah, ini ya, sudut ADC. Nah, ini. Jadi pada jajar genjang, sudut-sudut yang saling berhadapan itu sama besar sudutnya, ya. Jadi ini sama besar. Ya, maksudnya sama besar. Misalnya kalau di sini 120 derajat, berarti di sini juga 120 derajat. Itu maksudnya sama besar ya. Jangan berbeda sudutnya. Oke, baru yang berikutnya itu sudut BAD. BAD mana dia? Ini dia ya, BAD. Nah, yang ini ya. Dia sama besar dengan mana? Dengan ini BCD. BCD. Nah, ini yang ini ya. Nah, ini kan berhadapan dia. Oke. Nah, itulah
untuk sifat yang kedua ya. Jadi pokoknya sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, sifat yang ketiga, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Ingat, ini dia diagonalnya yang ini ya. Diagonal AC dan diagonal BD. Nah, diagonal itu pengertiannya hari itu sudah dijelaskan bahwa garis yang menghubungkan antara titik sudut ke titik sudut itu namanya diagonal ya. Nah, ini kan titik sudut. Titik sudut. Nah, dihubungkan garisnya. Maka itu disebut diagonal. Nah, ini juga diagonal ya, karena ini garisnya dihubungkan ke titik sudut Oke. Nah, itu diagonal. Nah, katanya diagonal ini saling membagi 2 sama panjang. Nah, ini dia. AC berarti terbagi menjadi AO sama dengan OC. Nah, ini dia. AO sama dengan OC. Nah, diagonal BD terbagi menjadi 2, BO sama dengan OD. Nah, kalau udah dibilang sama panjang berarti panjangnya sama ya. Oke. Tidak berbeda-beda. Oke. Itulah diantara sifat-sifat daripada jajar genjang. Nah, sekarang kita masuk ke rumus-rumusnya. Nah, rumus luas jajar genjang. Rumus luas jajar genjang ini rumusnya simpel saja, nggak rumit-rumit banget ya. Nah, rumus luas jajar genjang itu rumusnya sama dengan alas kali tinggi. Nah, atau disingkat L sama dengan A kali T. Nah, jadi kalau dia misalkan rumusnya walaupun simpel, tapi yang penting kamu perhatikan ini alas kali tinggi ini, hati-hati, kadang kalau nggak paham benar bisa salah-salah memasukkan rumusnya nanti, memasukkan nilai-nilai sisi-sisinya nanti. Nah, alas dengan tinggi ini nanti dia saling tegak lurus dia, tidak boleh terpisah alas dengan tinggi. Jadi mereka posisinya satu tempat dia. Jadi alas dengan tinggi itu satu tempat ya, atau saling tegak lurus. Nah, ini coba perhatikan gambarnya. Nah, ini kan alasnya. Nah, ini tingginya. Jadi alas dengan tinggi itu harus dia membentuk sudut siku-siku. Nah, jadi tidak boleh misalnya di sini alasnya tingginya misalnya di sini misalnya di sini misalnya. Nah, nggak bisa. Nggak boleh. Jadi harus bentuknya begini dia. Nah, gini dia ya, seperti gambar ini lah. Begitu juga nanti gambar yang ini. Nah, jadi kalau misalkan di sini alas, nah inilah tingginya. Nah, ini siku-sikunya. Jangan di sini alas. Nah, ini tingginya. Nah, apakah ini tegak lurus? Ini mana tegak lurus? Ya. Ini kalau kita lihat ini sudutnya tumpul dia nih. Mana siku-siku? Tumpul dia kan? Kita sudah belajar tentang jenis-jenis sudut ya. Ini tumpul ya. Oke, jadi alas dengan tinggi saling tegak lurus. Oke ya. Jadi harus saling tegak lurus. Jadi harus membentuk sudut siku-siku. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh-contoh soal. Oke, contoh yang pertama. Kalau kita sudah paham rumusnya tadi, ini untuk menjawab contoh-contoh ini pasti nggak ada masalah menjawabnya ya. Pada jajar genjang gambar ini, berikut di samping ini, pada gambar jajar genjang PQRS, ini ya, PQRS. Yang diagonalnya berpotongan di O. Nah, ini kita tengok diagonalnya berpotongan di O ya. Nah, ini berpotongan di O dia nih. Diketahui panjang PQ itu sama dengan 8. Nah, ini PQ 8. Ya. PS itu 6. Ya, PS itu 6. Nah, ini 6. Oke. Baru QS itu 7. QS berarti ini. Nah, diagonal ini 7. Ya. 7 cm. Dan sudut QPS ini itu 58 derajat. QPS ini 58 derajat. Nah, pertanyaannya, tentukan panjang QR. B-nya besar sudut QRS, besar sudut C-nya besar sudut PQR. Nah, sekarang coba kita lihat untuk jawaban pertanyaan yang A. Panjang QR. Nah, QR ini kita lihat dia kan ini sama panjang dengan si PS. Nah, kan sama panjang. Jadi kalau sama panjang ya udah, berarti nilainya 6 cm juga. Jadi QR itu sama dengan PS 6 cm. Oke ya. Nah, si B-nya besar sudut QRS. Nah, ini ya. Ini QRS. Nah, ini besar sudutnya berapa? Nah, kita lihat kan berhadapan dengan sudut ini dia. Berhadapan dengan sudut QPS. Jadi besar sudutnya sama besar. Tadi konsepnya di dalam sifat-sifatnya tadi kan sudut yang saling berhadapan itu pada jajar genjang itu sama besar. Jadi ini 58 derajat. Oke. Nah, sekarang yang C-nya, sudut PQR.
PQR yang ini ya, PQR. Nah, untuk mendapatkan yang ini bagaimana ya bisa dapat ya, sementara sudut di depannya nggak ada ini, sudut di hadapannya. Nah, kita melihat yang berdekatan dengan dia. Nah, ini ya. Nah, sudut Q ini berdekatan dengan sudut P. Nah, sudut P ini kalau berdekatan dia ini jumlah sudutnya 180. Ya. Jadi, kalau di sini 58 berarti sisanya lah, ya. Berarti ditanya, jadi sudut PQR 180 dikurang sudut QPS. Ini ya. Dikurang sudut ini QPS. Berarti 180 dikurang 58, 122. Nah, yang berdekatan ini dia 180. Jadi kalau sini 58, ya udah kekurangannya lah. Berarti tinggal 122. Kalau misalkan di sini 100, berarti di sini berapa? Ya 80. Ya, pokoknya harus dia 180. Oke, ini kan berdekatan dengan ini. Sudut R berdekatan dengan R. Oke? Begitulah dia cara menjawab untuk contoh nomor 1. Oke, contoh 2. Oke, hitunglah luas jajar genjang ABCD dan PQR berikut. Nah, perhatikan yang contoh 2. Nah, kalau sudah dibilang hitunglah luas jajar genjang, berarti kan kamu hanya ingat rumusnya alas kali tinggi. Ingat, alas kali tinggi itu saling tegak lurus dan harus membentuk sudut siku-siku. Nah, jadi alas dengan tinggi tidak boleh terpisah dia. Oke, nah sekarang kita lihat. Yang pertama kita lihat alasnya dulu. Setelah kita lihat alasnya, kita cari tingginya. Dan ingat, alas dengan tinggi harus terbentuk sudut siku-siku. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang pertama ini, nah ini, kalau kita lihat kan ini angka-angkanya banyak ya. Yang mana alasnya ya? Yang mana tingginya? Bingung kita ya. Nah, ini kan banyak angka-angka di sini. Padahal rumusnya cuma alas kali tinggi. Nah, sementara angka-angkanya banyak. Yang mana mau kita bikin alasnya? Yang mana kita bikin tingginya? Kan begitu ya. Oke, yang pertama kamu lihat jajar genjangnya dulu. Jajar genjangnya ini. Nah, ini jajar genjang, ya. Jajar genjangnya kan ada sisi-sisi yang saling sejajar yang sama panjang. Nah, ini dia. Nah, jadi dia tidak sampai kemari ya. Kalau sampai kemari apakah ini jadi jajar genjang? Tidak kan? Jadi jajar genjang yang ini. Nah, ini kita lihat. Berarti yang pertama ini alasnya. Alasnya berarti si AB. Ya, baru tingginya yang mana? Yang siku-sikunya. Bukan ini. Apakah ini siku-siku? Enggak. Ini dong. Nah, ini siku-sikunya di sini. Jadi kalau ditarik, misalnya di sinilah garis nih. Nah, sini dia tingginya. Nah, jadi tinggi yang garis yang ini kan sama dengan yang ini. Nah, jadi AB dengan CE lah dia tingginya. Nah, ini dia jawabannya ya. Oke, ini dia. Alas jajar genjang tadi AB, baru tingginya CE. Kan itu tadi ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kan CE-nya 12, AB-nya 9. Oke. Nah, tinggal kita kalikan saja. Oke, ini dia ya. Berarti 108 cm kuadrat. Oke, contoh 1 bisa ya. Nah, kita lihat yang gambar kedua. Nah, kalau kamu bikin ini alasnya, tingginya mana? Mana ada tinggi di sini kalau ini alas? Ya, nggak ada tinggi di sini, bukan tinggi nih. Ini juga bukan. Nah, ini kita ambil alasnya. Karena ini siku-sikunya. Nah, ingat, ini alas, kalau ini alas panjang ini sama dengan panjang ini ya. Nah, ini alas, ini tingginya. Nah, oke, berarti ini alasnya berarti ESP atau yang ini pun boleh juga sama ya, QR pun boleh. Berarti ini tingginya. Nah, ini dia. Alas QR 10, tinggi TR 10. Itu tadi ya. Nah, ini dia ya. 10 dan ini 25. Oke. Tinggal kita kalikan. 10 kali 25, 250. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita masuk yang belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan semua sisinya sama panjang. Oke, pengertian belah ketupat itu ya. Belah ketupat adalah segi 4. Nah, ini kita lihat ini segi 4 nih. Ini gambar belah ketupat ini. Ini seginya ada 4 ya. Disebut segi 4 karena titik sudutnya ada 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jadi disebut segi 4. Disebut segi 3 karena titik sudutnya ada 3. Nah, kalau disebut segi 4 karena titik sudutnya ada 4 ya. Nah, belah ketupat adalah segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan semua sisinya sama panjang. Nah, sisi ini sejajar nih dengan sisi ini. Nah, sisi ini juga sejajar dengan sisi ini dan ini sisinya semua sama panjang ya. Sama panjang. Oke. Nah, sekarang
Nah, ini merupakan juga sumbu simetri. Sumbu simetri itu artinya bidang itu dapat dilipat. Apabila dapat dilipat dan dapat saling menutupi di setiap tepinya, kalau ini kita lipat, nah ini kan akan menutupi kemari, dia berimpit kemari. Ini juga akan berimpit dengan A, ini juga berimpit dengan C. Nah, itu berarti ini simetri lipatnya. Ya, ini simetri lipatnya, ini juga simetri lipatnya sama ya. Ini ketemu dengan kemari. Oke. Ini B dengan B, D dengan D. Oke. Itu yang pertama ya. Kedua, diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jadi ini diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ya, AC dan BD. Nah, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, ini juga kedua diagonal ini berpotongan tegak lurus. Ini siku-siku dia. Nah, ini siku-siku ya. Oke, AC tegak lurus dengan BD. Oke. Nah, rumus luas belah ketupat. Rumusnya nanti setengah kali diagonal 1 diagonal 2. Berarti diagonal ini, diagonal BD, diagonal AC. Oke, atau AC dulu juga boleh, terserah. Oke. Rumus luas sebelah ketupat pokoknya setengah kali diagonal ya. Diagonal kali diagonal. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh-contohnya. Oke. Contoh yang pertama, panjang sisi-sisi sebuah belah ketupat adalah 13 cm dengan panjang diagonalnya 10 dan 24. Hitunglah keliling belah ketupat. Baru B-nya luas belah ketupat. Panjang sisi-sisi sebuah belah ketupat adalah 13. Nah, kalau pada gambar ini dia katanya ini 13 cm nih. Ini 13 cm. Nah, baru diagonal-diagonalnya ini diagonal-diagonalnya ini katanya 10 cm dan 24. Itulah kelilingnya. Nah, karena kita lihat dia panjang sisi belah ketupat ini sisinya sama panjang, ya berarti tinggal kita kalikan saja lah 13 ini tadi ya. Oke, kita kalikan saja nanti. Panjang sisi belah ketupat itu 13 cm. Maka S-nya 13, berarti sisinya 13. Nah, oke. Nah, ini A yang A-nya ya. Keliling belah ketupat berarti tinggal 4 kali S saja. 4 kali 13. Berarti 56 cm. Karena dia sama panjang. Tinggal kalikan saja. Oke. Nah, sekarang yang B-nya, ini panjang diagonal belah ketupat kan 10 cm dan 24. Atau dibuat D1 10, D2-nya 24. Oke, tinggal masukkan ke rumus luas belah ketupat. Setengah kali D1 kali D2. Berarti setengah kali 10 kali 24. Setengah kali 10 berapa? 2. 2 kali 24. Setengah kali 5 ini sorry ya. Setengah kali 10 5. 5 kali 24 120 cm kuadrat. Ingat, kalau dia luas ada pakai kuadratnya ya. Ada satuan kuadratnya nih. Oke, kalau dia enggak luas jangan ya ini. Oke, itu contoh 1. Sekarang contoh 2. Contoh 2 perhatikan. Pada belah ketupat PQRS, ini ya, belah ketupat PQRS. Panjang diagonal PR itu berbanding QS sama dengan 2:3. Nah, pada belah ketupat PQRS panjang diagonal PR berbanding QS itu sama dengan 2:3. Jika luas belah ketupat itu tersebut 27 cm kuadrat, tentukanlah panjang diagonal PR. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya? Ya, yang ditanya panjang diagonal PR-nya. Oke, itu sebelumnya kan kita belajar tentang luas persegi panjang dan persegi. Kita ada mempelajari tentang bentuk soal yang ada penggunaan perbandingan-perbandingan. Nah, kemarin sudah saya ingatkan di situ kalau ada bentuk pakai perbandingan itu kita gunakan pakai pemisalan. Panjang-panjang sisinya itu atau diagonal-diagonalnya. Nah, jadi diagonalnya ini kita pakai pemisalan ya. Ini dia pemisalannya ya. Oke. Misal panjang diagonal PR itu sama dengan 2M cm. Nah, kita misalkan 2M aja deh. Karena kita kan nggak tahu panjangnya berapa. Panjang diagonal QS itu sama dengan 3M cm. Nah, berarti panjang diagonal PR itu sama dengan 2M. Panjang diagonal QS itu sama dengan 3M. Oke, lalu kita masukkan ke rumus luas belah ketupat tadi. Luas belah ketupat tadi sama dengan setengah kali diagonal kali diagonal. Diagonalnya itu adalah PR dengan QS, berarti setengah dikali PR dikali QS ya. Oke, ini ya. Oke, ini diagonal-diagonalnya. Nah, tinggal kita masukkan. Tadi luas belah ketupatnya sudah ada di sini, sudah diketahui 27 cm kuadrat. 27-nya taruh di sini. Baru sama dengan setengah. Nah, PR-nya ini 2M. 2M. Nah, ini QS-nya 3M. Nah, ini 3. Oke, 27 sama dengan setengah. Ini 2M dikali 3M apa? Ini kan bentuk aljabar nih.
bentuk aljabar kalau dia jenisnya sudah sama, kalau dia dikali dia pangkatnya berarti bertambah ya. Ini dianggap pangkat 1, berarti 2M kali 3M itu berarti jadi 6M pangkat 2. Ya kan? 2M kali 3M berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 dikali setengah berarti jadi 3M pangkat 2. Oke? Paham ya? 2M kali 3M ini 6M pangkat 2 baru dikali setengah berarti 3M pangkat 2. Nah, sekarang 27 sama dengan 3M kuadrat. Ini artinya bagaimana? Nah, ini kan bentuk apa nih? Persamaan linear. Nah, persamaan linear. Tadi kalau bentuk yang ini tadi bentuk aljabar ini. Nah, artinya begini, 27 sama dengan 3M kuadrat berarti artinya 27 sama dengan 3 dikali M pangkat 2. Itu artinya 27 sama dengan 3 dikali M pangkat 2. Berapalah si M ini kita ganti agar persamaan ini hasilnya menjadi 27. Nah, gitu dia. Kita ganti berapa si M-nya nih agar ini menjadi 27 hasilnya. Oke, jadi kita buatnya seperti ini, kita keluarkan begini. M pangkat 2 sama dengan kita bagi 27 bagi 3. 27 bagi 3 ya, M kuadrat sama dengan 27 bagi 3 atau per 3 ini sama dengan 9. Oke ya. 27 bagi 3 9 berarti M sama dengan, nah ingat, setiap bentuk pangkat 2 apabila pindah ke ruas kanan itu dia jadi akar. Pangkat 2 pindah ke ruas kanan jadi akar. Nah, ini sudah kita pindah ke ruas kanan, dia jadi akar. Nah, akar 9. Jadi pangkat 2-nya sudah hilang ya. Yang ada lagi di sini ya. 9 berarti 3. Nah, jadi 3 lah dia si M-nya di sini ya. Nah, coba kalau kamu ganti ke sini 3. 3 pangkat 2 9, 9 kali 3 27. Nah, pas kan? Oke. Jadi panjang diagonal PR. Nah, tadi kita misalkan tadi panjang diagonal PR itu kan 2M ya. Nah, berarti 2M itu berarti M-nya kan 3. Berarti tinggal kali 3. 2 dikali 3 6 cm. Jadi jawabannya panjang diagonal PR itu adalah 6 cm. Oke, demikianlah penjelasan materi kita tentang jajar genjang dan belah ketupat ya. Menghitung luas dan sifat-sifatnya. Oke, demikianlah penjelasan materi ini. Semoga materi ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh semua anak-anak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Sekian.